Ini ada juga yang beragama Islam. Saya tidak merasa bahwa ini sebagai sebuah kekeliruan. Saya setuju dengan kawan saya yang di depan ini yang tadi malam, saudara saya ya, bahwa ya kita memang jangan seperti yang lain ya, eksklusif, ya kan? Eksklusif. Tapi kita punya koridor tertentu juga. Kapan dia Pak Leon? Hal-hal lain sehingga mereka tidak bisa masuk ke ranah kita. Masa bahasa Indonesia harus diajarkan oleh orang Katolik, kata apa kawan saya dari Hulu kan? Tidak perlu itu. Tapi bahwa kita menuntut sebuah profesionalisme, itu yang penting. Tetapi manakala sudah masuk ke dalam koridor-koridor yang menyangkut kepada dogma kita, disitulah kita hadir. Saya tidak kebetulan juga ketua komite di salah satu sekolah di Yayasan Bruder. Waktu itu Bruder katakan mengangkat seorang Islam, seorang ibu untuk menjadi wali murid kesiswaan. Semua protes guru-guru ke saya, Pak Ketua Komite, kenapa Bruder begini. Saya ngomong dengan Bruder, jawaban Bruder luar biasa bagi saya, bahwa kita harus memberikan peluang kepada orang lain juga. Dan saya ingat apa Romo Mangun dulu ya, bahwa Katolik ini semakin menjadi Katolik manakala di sekolah itu 80% itu justru bukan siswa Katolik. Sehingga dari sana kita akan mempromosikan inilah kehidupan Katolik tanpa membuat mereka menjadi Katolik. Dan akhirnya ibu itu dia memahami bahwa inilah Katolik. Tapi kita tidak menarik mereka untuk menjadi Katolik dan tidak tertarik bagi kita. Bukan kuantitas yang bikin kita, tapi kualitas. Untuk apa jadi Katolik kalau semuanya sedikit agak kurang kan gitu. Nah, inilah yang mau saya sampaikan saat ini. Dan setelah itu mohon ketua panitia mungkin tidak sempat saya memimpin doa penutupan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas diskusinya, atas pemaparan ide-ide yang bernas dari Pak Rosi. Selanjutnya Pak Ketua silakan. Sekali dari FGD, saya bukan sebagai orang yang punya otoritas menjawab, tapi saya hanya membawa kita supaya diskusinya nanti semakin terarah ya. Jadi itu. Tapi saya kira dari Bapak tadi yang disampaikan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya punya niat untuk bersama-sama memajukan lembaga pendidikan Katolik itu ya. Nah tadi terkait dengan Semak Bengkayang yang ada kendala dengan hierarki gereja, dan inilah yang menurut saya tugas kita bersama. Tidak mudah ya meyakinkan pihak gereja akan pentingnya lembaga pendidikan keagamaan Katolik ini. Tidak mudah. Saya kira pengalaman Setakat sendiri, almarhum Monsinyur Bumbun juga di awal-awal juga tidak terlalu menyetujui ya, Setakat itu. Jadi tetapi akhirnya pelan-pelan beliau berpihak juga. Begitu juga ketika Monsinyur Agus juga di awalnya sangat saya nanti mau sampaikan. tapi di akhir-akhir ini beliau juga itu promosi mulai sekolah Katolik saja menunjukkan hubungan minim. yang erat dengan Setakat di Pontianak ya. Sehingga menurut saya memang ini challenge kita bersama, tantangan kita bersama. Kita tidak boleh memang sebagai orang Katolik melawan pimpinan kita, tidak boleh melawan. Tetapi pelan-pelan kita juga harus memberikan pemahaman tadi tentang pentingnya ini. Ya kadang-kadang memang karena mungkin gereja melihat dari satu sisi tadi. Ya. Tapi coba kita berpikir, makanya tadi saya ajak kita berpikir pentingnya lembaga pendidikan keagamaan Katolik ini bukan semata-mata kita melihat tadi bahwa di situ harus Katolik semua, gurunya harus Katolik semua, siswanya bisa Katolik semua. Bukan itu poinnya. Bukan itu poin yang kita sampaikan. Tapi kita melihat bahwa lembaga ini memberikan akses untuk orang-orang Katolik yang dalam tanda petik marginal. Dan itu menurut saya itu adalah misi gereja, memperhatikan orang-orang yang marginal. Dengarnya anak saya dari saya. Sekarang kita bayangkan
di daerah tempat kami itu di Kecamatan Balai Karangan banyak orang-orang Katolik, orang Dayak yang akhirnya sekolahnya ke SMK Al-Mizan karena memang tidak ada pendidikan Katolik di sana. Dan saya bersyukur mendengar dari Pastor Maya bahwa di situ nanti akan dibuka sekolah. Itu kenyataan bahwa di daerah-daerah kita Membuka sekolah ini kan terpencil, dua, masyarakat kita tidak punya akses terhadap kemauan pendidikan itu dan sendiri gitu. dukungan. Sementara tadi teman-teman Kalau kemauan ada, yang punya dukungan dana lebih 50 susah. triliun itu memborbardir daerah-daerah itu dengan mal mereka. Nah, sekarang, Katolik ini kan Kalau kita tinggal diam, apakah kita membiarkan itu? Salah satu sarana kita melawan itu adalah dengan lembaga pendidikan keagamaan negeri. Kalau sekolahnya Kita bisa melawan itu. enggak mahal. Dengan swasta sulit kita melawan karena kalau swasta berarti semua pembiayaan kita bebankan kepada siswa. Orang-orang kita di daerah itu, ini pengalaman setakat ya. Di awal kami setting UKT 600.000 itu bukan tanpa pertimbangan. Itu kita ingin mengakomodir anak-anak kita dari daerah 3T itu. 600.000 itu kalau SPP anak saya di GB itu per bulan udah hampir 1 bulan itu. Ini kita 6 bulan, 600.000. Tapi kenyataannya banyak yang nggak mau bayar. Karena tadi memang yang datang itu memang dari ekonomi yang tidak beruntung. 600, 700. Nah, justru menurut saya kita coba mungkin Masalah kita mahal ubah, ya tadi itu. poin promosi kita tentang perlunya pendidikan keagamaan Katolik negeri. Ada interkoneksi Ini gitu Pak merupakan mereka. jembatan kita tadi untuk Nah, memberikan jadi ketika akses anak saya untuk yang masyarakat satu yang Katolik kedua yang ini kan udah beruntung itu. Ya. sudah diterima di Kita tidak UNN ingin juga membuat dengan adanya Multimedia kita ini Nasional. menjadi saingan bagi akuntansi sekolah-sekolah perpajakan. Katolik swasta. Bukan itu tujuan kita, karena sekolah-sekolah swasta yang sudah besar Mereka rata-rata itu mereka akan terinterkoneksi eksis dan gitu. mereka pasarnya adalah akan masyarakat tidak yang ngasih ini enggak. boleh dibilang Muhammad ya. mampu. Ya. Bisa masuk. Tapi itu pun sebenarnya bagi yang mampu pun kadang-kadang Dia berpikir kalau ukuran saya nih pintar saya diterima di itu setakat. kadang-kadang berat juga ya Untuk- SPP-nya kalau satu orang 600.000 anak kita ada 3 yang sekolah di situ kan udah berapa persen dari gaji kita gitu. Nah itu jadi untuk mendekati pihak gereja ini memang menurut saya kita tidak boleh kita harus semangatnya harus kuat tapi harus pelan-pelan juga. Kadang-kadang mungkin kalau ngomong langsung mungkin tidak berhasil, mungkin kita cari orang-orang yang dekat dengan pastor atau dengan ini yang mungkin kalau dia ngomong didengarkan gitu. Jadi itu pengalaman kami terkait bagaimana kita mendekati itu. Jadi Semua kalau kabupaten dirikan belum semangat. berhasil sekarang, kita tetap semangat, kita dekati. Mungkin kita bersama-sama lah nanti Nanti itu langsung ke negeri. mencoba memberikan Kali urusan Pemda lah. penjelasan. Nah terkait setakat sendiri itu sampai sekarang tetap pro dan kontra itu ada. Ya. Terkait pro dan kontra itu ada. Jadi kadang-kadang di tingkat atas misalnya Monsinyur sudah oke tentang sesuatu, di bawahnya itu masih mempertanyakan ya, masih mempertanyakan kenapa ini itu kan, padahal di atasnya uskup sudah oke, mungkin pastor atau suster di bawahnya juga tetap tanda tanya gitu. Dan saya kira ini realitas yang memang harus kita di satu sisi kita terima, tapi di satu sisi juga tidak boleh menyurutkan semangat kita tadi untuk berjuang untuk menjelaskan ini. Ya. Itu pertama, kendala SMAP ini mungkin kita sama-sama ya Bapak Ketua SMAP Pegayang dan SMAP Tayar, jadi memang kita perlu bersama-sama mendekati menjelaskan ke pihak gereja ya. Dan itu tidak mudah ya. Kemarin ketika kami ke Kucing juga untuk melihat pertanyaan pertama beliau itu kenapa dinegerikan? Sama pertanyaannya, kenapa dinegerikan? Kalau menurut pendapat beliau dengan penegrian itu hati-hati katanya, nanti pemerintah akan ambil alih pelan-pelan. Kemungkinan itu ada. Berganti Ya. orangnya.
aset. Tetapi sekali lagi menurut saya Di situ. apa namanya Tanah tadi mutu terkait yang sama. dengan dosen dan karyawan Dirikan rumah itu kita. tidak 100% Katolik. Saya pikir tadi bukan itu apa namanya yang Substansi. kita tonjolkan ya, karena bahkan di sekolah Katolik swasta pun Ya. banyak juga yang guru-gurunya tidak Katolik. Tadi yang disampaikan Pak Arosi itu bahkan tadi Muslim jadi itu sebenarnya tidak masalah. Makanya mungkin promosi kita jangan menekankan ini kalau udah jadi apa namanya berdiri sekolah keagamaan Katolik negeri atau apa, nanti siswanya 100% Katolik, gurunya 100% Katolik. Ya, jangan itu jadi selling point-nya. Ya. Tapi ketika ini menjadi negeri, ini akan membuka akses untuk umat Katolik yang apa namanya tanda petik kurang beruntung. Ya. Saya kira itu kalau di ini mungkin sekalian juga saya sampaikan kalau di Stakat itu di pembukaan pertama memang kita ada empat orang yang Muslim. Ya. Kemudian teman-teman yang Protestan juga ada di sini sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan, kemudian sebagai tenaga teknik kita sudah ada yang Tinggal 2 agama ya belum. sebagai Buddha. nanti di penerimaan yang sekarang nanti akan ada mungkin ada 1 orang Buddha. Tinggal Konghucu belum ada. Jadi dan saya kira itu tidak masalah ya. Asal limitnya misalnya tidak lebih dari 10%. Jadi kita jangan fokus bahwa di situ ada apa namanya ada yang Islam. Sekarang pertanyaan saya, kalau tidak ada Stakat, berapa orang dosen Katolik yang bisa menjadi pegawai negeri? Nah, kan gitu di Sekarang kita hitung Untat ada berapa? Ada yang tahu di Untat berapa dosen Katolik? Nggak sampai 1%. Sampai 20 orang? Nggak sampai. Nggak nyampe. Stakat punya berapa dosen Katolik? Lebih dari 30. Bayangkan, Stakat yang kecil aja bisa 30 dosen Katolik pegawai negeri. Coba kalau tidak ada Stakat, bisakah dosen-dosen Katolik itu mengajar jadi pegawai negeri? Mungkin kita harus membalik pola berpikir itu tadi. Jangan melihat bahwa di situ ketika Katolik masih ada yang tidak Katolik. Kita harus balik dengan adanya ini negeri, berapa peluang orang Katolik menjadi negeri itu akan terbuka. Saya aja kalau saya tetap di Politeknik, Bapak pikir saya bisa jadi direktur dari Politeknik? Bisa? Nggak akan mungkin. Ya. Nggak akan mungkin. Mungkin nanti pengalaman Pak Sekda Bekayar itu, kalau dia cerita kenapa dia pindah, ya, itu juga mohon maaf yang digunakan untuk Ahok itu juga digunakan teman-teman kita di negeri. Ya. Sekarang pertanyaan saya dengan adanya Katolik memungkinkan dosen Katolik menjadi ketua, paling tidak ketua itu levelnya eselon 2. Kalau ini menjadi institut, jadi rektor, ada orang Katolik menjadi eselon 1. Kita harus melihatnya dari sisi itu. Ketika kami menjelaskan ini, jadi dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Katolik itu membuka peluang untuk orang-orang Katolik terlibat di pemerintahan, terlibat mengatur negara ini. Ya. Jadi mungkin pelan-pelan kita menjelaskan itu ya, pelan-pelan kita menjelaskan bahwa apa namanya untuk 100% di situ gurunya Katolik atau itu memang tidak bisa. Tapi di satu sisi memang kita harus atur strategi, jangan sampai tadi misalnya ini pegawai keagamaan Katolik misalnya dosennya 50% bukan Katolik, kan susah kita menjaga kekhasan Katolik itu. Nah yang kami lakukan memang ketika pembukaan pegawai itu formasinya itu kami coba kawal. Ya. Nah mungkin kasus SMART di ND, SMART ND apa yang awal-awal itu memang ada sedikit apa namanya kecolongan ya, karena banyak ternyata yang proporsinya yang non Katolik dengan Katolik ini yang non Katoliknya agak besar ya. Nah mungkin kalau pengalaman kami Stakat, mulai dari kita menyusun formasi itu memang kita kawal, jadi kita jangan buka dulu formasi-formasi umum.
walaupun nanti ketika di pusat usulan kita belum tentu kita usulkan A disetujui A, bisa jadi B. Ya. Nah disitulah nanti peran kita memang harus bekerja sama dengan pusat, bekerja sama dengan pegawai di pusat, supaya usulan-usulan kita ini ya paling tidak mendekati lah yang kita usulkan. Kalau kami usulkan itu memang kita usulkan dulu yang khusus-khusus, ya nggak mungkin itu diisi oleh yang bukan Katolik. Ya, jadi kalau misalnya kita program studinya PKK pendidikan Katolik, ya kita usulkan ya dosen teologi, usulkan dosen filsafat, usulkan dosen kateketik gitu kan. Nah ketika ada yang daftar ya walaupun mungkin ada yang daftar mungkin karena bidangnya teologi ya, dan teologi yang lain daftar kan tetap kita bisa katakan bahwa ini adalah teologi Katolik ya. Jadi pengalaman kami begitu. Dan itu memang jadi challenge ya, jadi challenge yang harus kita antisipasi pertama ya. Jadi memang ketika ini menjadi negeri, bidang-bidang yang umum memang tidak bisa kita kunci. Tetapi kita harus mengawal ini bahwa kekasan Katolik itu jangan sampai hilang, karena proporsi pegawai atau stafnya lebih banyak yang bukan Katolik. Tetap kita harus jaga ini yang maksimumnya tetap Katolik, sehingga kekasan Katolik itu tetap terjaga. Itu dan ini mungkin ini jadi diskusi kita bersama nanti. Kemudian terkait dengan pelibatan majelis pendidikan, memang ini memang karena waktu yang terbatas juga, memang kemarin kita melibatkan gereja tapi sebagai narasumber ya tadi malam ya. Memang idealnya memang kita melibatkan pihak gereja lebih intensif, cuma memang ketika pelibatan gereja ini memang kalau misalnya kita undang pastor paroki itu memang rumit ya. Karena kalau kita undang pastor paroki kan harus pengetahuan juga, mereka nggak boleh datang sembarangan ke sini meninggalkan tugasnya tanpa pengetahuan uskup, jadi itu tidak terlalu mudah ya. Nah yang bisa kita lakukan adalah nanti memang kita ketika ke lapangan pemantauan mahasiswa PPL, kita komunikasi dengan pastor-pastor dan seterusnya ya. Dan yang kami lakukan promosi ya, memang nanti juga kami tetap mohon dukungan teman-teman di Kasih-Garah di promosi. Dan selama ini juga kita lewat pastor-pastor paroki ya. Dan puji Tuhan cukup banyak sekarang pastor-pastor paroki yang memang setiap tahun mengutus siswa di wilayahnya untuk kuliah di Saka. Dan kami di Saka memberikan prioritas untuk yang utusan pastor ya, utusan pastor paroki. Kalau pastor paroki mengirim itu memang jadi prioritas kita. Dan itu tidak hanya untuk di Kalimantan Barat ya, bahkan di NTT pastor siapa namanya itu? Pastor Sera ya. Enggak, dari NTT itu rutin setiap tahun dia kirim 2 atau 3, bahkan ada suster 1 diutus ke kita untuk kuliah di sini. Jadi memang itu Pastor Rian itu rutin tiap tahun kirimkan. Dan saya setuju bahwa memang ketika kita promosi ini memang harus ada daya tariknya juga ya. Ada daya tariknya, dan itulah tadi makanya perlu negeri itu tadi perlu dinegerikan, karena kalau swasta gimana kita mau bangun itu hanya mengandalkan SPP mahasiswa, kecuali kalau teman-teman bisa mendekati donatur-donatur yang bisa menyumbang misalnya untuk bangun gedung bagus ya. Tapi kan kadang-kadang gedung aja tidak cukup kan. Guru-gurunya juga harus bisa fokus di situ. Kalau dia statusnya honor dibayar dengan SPP, ya saya kira sangat berat. Justru menurut saya kalau ini dinegerikan, kita bangun fasilitas fisiknya, walaupun sebenarnya yang terpenting bukan fasilitas fisik, tetapi ketika orang melihat fasilitas fisiknya menarik, ya lumayan juga daya tariknya ada ya. Nah, berikutnya memang tadi staff-staffnya.
memang yang jadi selalu jadi problem ketika bertransformasi menjadi negeri ini kan karyawan-karyawan ada di situ kan tidak bisa otomatis jadi pegawai negeri. Nah itu challenge tersendiri. Jadi ada dua challenge penegrian itu ya. Saya kira sama berlaku waktu disetakat dengan untuk teman-teman semua. Yang pertama tadi memang rekomendasi hierarki gereja. Itu pertama challenge. Challenge yang kedua adalah bagaimana nasib karyawan yang sudah berkontribusi di situ. Itu memang perlu kebesaran hati karyawan-karyawan di situ karena ketika menjadi negeri mereka tidak otomatis menjadi pegawai negeri, ya. Tidak otomatis menjadi pegawai negeri. Yang muda bisa nanti ikut tes pegawai negeri. Ya, itu lulus ya. Dan pengalaman ini sharing pengalaman di Setakat ketika beralih menjadi negeri, ini problemnya juga lumayan berat juga kita mengatasi. Ya. Jadi ketika menjadi negeri kan secara sistematis teman-teman yang dulu pegawai negeri ini kan posisinya di lembaga negeri memang agak lemah. Ya. Kita bersyukur waktu itu yang ada yang ikut tes pegawai negeri lulus ada 2 orang, salah satunya Pak Wawan ini dengan Bu Flo. Ya. Tapi yang lain waktu itu statusnya masih dosen tetap non PNS. Dan ini teman-teman yang dosen tetap non PNS ini merasakan seolah-olah Setakat ini menyingkirkan. Padahal tidak ada niatan, tapi dari sisi regulasi memang dipikirkan ya dari sisi regulasinya. Ya. Tapi puji Tuhan di tahun kemarin itu semua berhasil beralih menjadi P3K. Dengan P3K posisi mereka jauh lebih kuat ya. Dan dari si penganggaran juga itu menjadi lebih mudah ya. Karena dengan surat edaran yang terbaru kita tidak boleh mengangkat lagi yang non PNS ya. Jadi puji Tuhan yang dosen sudah clear semua jadi ASN semua. Kemudian yang tenaga pendidikan ini sebagian besar sudah beralih ke P3K. Kemudian yang mudah-mudahan di tahun ini dengan P3K tahun ini itu tenaga pendidikan juga bisa beralih ke P3K. Kecuali yang memang tidak bisa ya karena pendidikannya baru SMA. Itu pendidikan memang tidak memungkinkan untuk beralih ya. Tapi terima kasih nanti kita saya kira ini pertemuan kita hari ini itu trigger ya untuk pertemuan-pertemuan kita di kemudian hari. Kita coba pikirkan bagaimana kita bisa nanti melibatkan gereja lebih intensif ya. Mungkin kalau kita yang sebagai inisiatornya mungkin agak sulit ya. Tapi mungkin kita coba pikirkan gereja yang inisiatornya kita masuk di situ. Karena tadi kalau kita yang inisiator kita mengundang pastor paroki itu jangan dikira mudah ya. Urusan mengundang pastor paroki itu harus sepengetahuan uskup ya. Jadi jangan kita undang-undang aja dapat surat kumpulkan pastor paroki ke sini itu tanpa sepengetahuan uskup itu kita melanggar itu tadi struktur hierarki kita ya. Tapi tadi majelis pendidikan mungkin nanti kita coba bangun bagaimana caranya supaya kita bisa berkoordinasi dengan lebih baik ya. Saya kira mungkin itu mungkin kita coba terkait dengan ini tadi ya, bagaimana supaya lulusan itu terserap ya. Ini tadi yang mungkin nanti kita akan bahas lebih detail di sesi berikutnya tentang sinkronisasi data guru murid ya, karena nanti ini sangat penting ya. Makanya saya melihat ini sangat penting karena begini, kalau kita berhitung sebenarnya misalnya tahun ini di Skadau itu 87 formasi P3K guru agama yang mungkin masih kosong ya, 87 kosong, tambah Sanggau 100 berapa Pak? 177 tambah 87 berarti ada 260. Kamu gimana ngisi yang bisa Itu artinya kalau lulusan Setakat masuk itu semua tidak cukup itu. Tetap tidak terpenuhi karena lulusan Setakat paling hanya 200 per tahun. Tapi pertanyaannya kenapa
masih banyak lulusan setakat yang tidak bisa melamar ke situ. Nah itu tadi yang menurut saya sangat penting bagi kita untuk bersinergi alumni tak mau ngelamar, usia lewat kau kan. Nah kalau kita tanya guru agama di daerah di sekolah-sekolah banyak yang nggak ada guru agamanya. Sebenarnya itu caranya menyikapi itu SK Bupati. Jangankan di kampung, itu di SMA 1 Pontianak aja anak saya kebetulan dulu. Itu si More bisa di. Ada guru agama. Ada 2 yang tidak nganggur. Nol aja. Berarti kan ada yang nggak sinkron ini sebenarnya. Sebenarnya peluangnya besar, tetapi karena tadi tidak ada sinergi kita di dalam penyusunan penyusunan formasi, akhirnya orangnya ada, kebutuhannya ada, tapi orangnya tidak terserap, ya. Formasinya juga nggak terisi. Makanya nanti saya ingin kita nanti ada sesi khusus untuk bagaimana sekarang itu kan ada formasi sebenarnya P3K non honor. Dia sebenarnya ada itu kesalahan dia ini waktu pengajuan kepegawaian Skadong itu mungkin mau P3K. Itu saya menuju dua Sepertinya mau P3K yang non honor. Kayang juga buka formasi, kemudian Landak buka formasi. Lalu di sana dan tuh yang jangan-jangan itulah kadang tuh udah harus dikawal sampai sana. tidak terisi juga. Keinginan Padahal Skadong orang yang bisa P3K berpeluang ada ya. isi itu banyak juga. Saya gitu. pikir P3K yang honor bukan. Nah ini P3K non yang honor. menurut saya kita perlu koordinasi nanti sinergi bagaimana caranya kita Skadong itu masukkan mengatasi P3K yang problem non ini, honor. ya. Yang kebutuhannya banyak, Kan harusnya orangnya ada, KSM itu ada 2 orangnya sama jenis, sekali tidak PS terserap. dan P3K. Akhirnya formasi ini juga P3K kan dengan Sia-sia. perjanjian kerjanya 5 tahun. sekarang bicara kita nanti P3K ada 2. di apa namanya? P3K yang berasal dari Di honor sesi dan berikutnya. P3K non honor. Oh, sudah lewat ya? Ujung-ujung. Ya saya kira nanti yang lain juga pasti akan banyak hal yang mau disampaikan. Tapi kita punya sesi-sesi berikutnya yang bisa Seharusnya itu fokus diomongkan oleh membahas ini. Dewan Pendidikan Saya ke kira sana. Tenaga. saya mohon nanti notulen tolong dicatat baik-baik Ah. apa yang Tuh, disampaikan oleh nggak ada yang berjuang ke sana, teman-teman bro. ini supaya nanti betul-betul selesai ini kita punya anak-anak Perjuangan yang itu lebih sih jelas kasih. bagaimana kita harus bergerak. Saya kira itu terima kasih. Baik, terima kasih.